Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya hormati, kita kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dalam rangka ngaji sambil ngopi bareng. Yang mana ini komunitasnya di Malang. Kebetulan kita ngopinya setiap hari Ahad malam. Nanti kadang bisa di Ciliwung, bisa di Mondoroko, bisa di Kendedes, dan alhamdulillah sekarang ini berposisi di Ciliwung. Kita mengkaji kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, tetap di bab sabar. Di mana sekarang ini kita akan mengkaji hadis yang ke-44. Hadisnya ini lumayan panjang, sekilas saya baca itu ada 3 riwayat. Maknanya hadisnya agak pendek, tetapi ada pengulangan 3 versi begitu. Ada versi A, ada riwayat A, ada riwayat B, dan seterusnya. Maka 3-tiganya insya Allah kita baca, nanti diperkaya barangkali ditanya jawab. Wa an Anas, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Maknanya tatkala Rasulullah berbicara, di situ sahabat Anas yang menyaksikan. Bukan hanya sahabat Anas, tapi banyak sahabat yang lain. Lalu di sini kenapa kok sahabat Anas? Karena sahabat Anas yang menyampaikan ke sahabat yang lain, ke tabi'in, kemudian sampai ke muhaddis ini atau yang meriwayatkan ini. Kemudian apa yang dikatakan? Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, bahwasanya beliau bersabda, kana ibnu li Abi Talha, bahwasanya ada salah satu anak dari Abi Talha. Maknanya ini anak daripada Abi Talha. Radhiyallahu anhu. Berarti kalau ada kata-kata radhiyallahu itu adalah sahabat Rasulullah. Maknanya Sayyidina Anas ini ya sahabat, Abi Talha juga sahabat. Annahu yashtaki, anak daripada Abi Talha itu dalam keadaan sakit. Kata-kata yashtaki ini sakit, tapi ya enggak parah-parah banget. Ya mungkin kalau di sini demam tapi yang sangat tinggi begitu ya, panas begitu. Fakharaja Abu Talha, tatkala anaknya sakit, kemudian beliau bilang kepada istrinya, beliau ada hajat keluar. Namanya seorang laki-laki, kemarin dibahas ya, laki-laki itu harus qawwam bukan koma. Maknanya kan memiliki tanggung jawab dari A to Z, begitu ya bahasanya. Koma, kalau koma itu satu aspek, kalau qawwam seluruh aspek. Lah di tengah-tengah anaknya sakit, beliau keluar. Tatkala tidak diterangkan di sini, keluarnya kemana? Ya mungkin ada hajat atau mencari sesuatu yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Tatkala Abu Talha keluar, kemudian apa? Faqabidos sobi, maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala putra daripada Abu Talha tadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya beliaunya meninggal, sang bayi meninggal. Kemudian apa? Falamma ra'aja Abu Talha. Lah ini dikatakan bahwasanya tatkala Abu Talha pulang. Nah ini berarti apa? Beliau keluar, kemudian tatkala datang, ini dikatakan bahwasanya apa? Anaknya sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian apa? Ma fa'ala ibni. Nah ini suatu pertanyaan yang ditanyakan oleh Abu Talha kepada siapa istrinya. Siapa istrinya itu? Yaitu dikatakan qalat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Oh, bukan Sulaiman ya, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya siapa? Sahabat Anas. Loh, Anas itu kan anaknya Malik, Anas bin Malik. Kenapa kok Abu Talha? Ternyata Abu Talha ini adalah bapak sambungnya Sayyidina Anas. Berarti apa? Abu Talha nikah dengan ibunya Sayyidina Anas. Berarti sahabat Malik sudah nggak ada begitu ya. Nah di sini dia katakan qalat bagaimana fa'ala ibni, gimana keadaan anakku? Nah, kan begitu ya. Qalat Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim itu siapa? Ummu Sobi, ya ibu kandung daripada anak bayi tersebut yang dalam keadaan sakit. Wa askana ma kana. Dia sekarang lebih tenang. Ya iya, orang sudah meninggal ya. Ya tenang.
Lah ini Ummu Sulaim ini bahasanya bahasa yang menenangkan. Sehingga ini sunatullah, kalau antum mengabarkan sesuatu itu jangan gerusak-gerusuk. Apapun itu, entah berita duka, entah antum jualan, jangan gerusak-gerusuk. Harus pelan dan santai. Jangan sampai kita itu karena kita nafsu ingin mengabarkan sesuatu, antum show off, jangan. Antum nafsu, contoh antum ingin jual produk antum itu biasa saja, antum juga merasakan biasa. Tapi antum berbohong atas produk antum, juga tidak boleh. Maknanya mengabarkan sesuatu di sini disunahkan, dicontohkan oleh Ummu Sulaim, sabar, tenang. Walaupun itu emergensi, bayangkan keadaan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu yang melahirkan. Beliau tatkala kritisnya anaknya beliau dipundhut oleh Allah, beliau yang menyaksikan. Tetapi beliau dalam mengabarkan kepada suaminya sangat tenang sekali. Nah, tatkala itu ditanya oleh suaminya Abu Talha tadi, bagaimana anakku? Anak kita dalam keadaan lebih tenang daripada yang tadi. Gak bohong, orang meninggal itu tenang apa enggak? Enggak ada itu yang diumumkan di masjid telah meninggal dunia dengan kejat-kejat, kan enggak ada begitu ya. Nah ini maknanya orang meninggal itu tenang. Ini Ummu Sulaim juga tidak bohong. Berarti apa? Setenang-tenang antum juga tidak boleh berbohong. Kemudian apa? Makana faqarrabat ilaihil asya. Kemudian Ummu Sulaim ini apa yang dilakukan? Beliau itu saking tenangnya agar supaya yang dikabarkan tidak kaget, beliau itu prepare menyediakan masakan yang sangat luar biasa. Dimasakkan yang enak, luar biasa ya. Kemudian setelah dimasakkan, lah ini sunnatullah. Bagi seorang wanita dimanapun Anda berada, kalau ingin suaminya betah di rumah, ada 3 hal. Laki-laki itu 3 hal, kalau laki-laki itu sudah dikasih 3 hal, insya Allah nggak ada itu kata-kata selingkuh. Nggak ada itu pengen lirak-lirik cewek lain di luar. Kecuali bandot betul ini orangnya. Udah dikasih 3, kok masih celingak-celinguk. Nah ini jangan senyum-senyum, ini ada antum ini sudah dikasih apa belum begitu ya. Nah ciri-cirinya bandot itu bagaimana? Lah kalau pas ngaji gini dia senyum-senyum sendiri. Gitu ya. Apa yang pertama? Kalau wanita ingin mengikat suaminya, yang pertama kita ukur dari ini apa? Mulut. Mulut ini maknanya apa? Kalau kita seorang laki-laki itu, wanita kalau berkata kepada suaminya, apa? Harus dienakin. Apa? Dengan nada yang lebih rendah dari seorang laki-laki. Kalau dari orang Jawa seandainya, ya pakailah bahasa yang halus. Kalau dipanggil, dek, dalem, mas, pripun kabar, itu kan indah. Berarti setiap suku memiliki bahasa yang indah, itu yang kita gunakan. Sehingga di sastra Arab aja juga begitu. Sehingga gombalin istrinya tatkala apa, itu juga bagus. Lah, di sini apa pentingnya mulut ini? 1, berkata lebih rendah daripada suaminya. Yang kedua apa? Jaga ego suami dengan cara memujinya. Maka laki-laki kalau sudah dipuji, hebat itu. Wanita yang bisa memuji suaminya, maka hebat. Kita ambil contoh. Suaminya kita mintai tolong. Lah kalau minta tolong ini kadang ada perbedaan miskomunikasi. Contoh, laki-laki itu kalau sudah pegang handphone pagi hari itu dipanggil, kalau dia fokus ke salah satu, maka dia berkurang pendengarannya. Lah ibu-ibu itu tidak sadar minta tolong, mas ganti LPG, tidak dengar. Mas gantiin LPG, tidak dengar. Yang ketiga, mas gantiin LPG. Maka respon dari ibu-ibu sudah marah, respon dari bapak-bapaknya, kenapa sih minta tolong ganti LPG aja bentak-bentak. Ini kan miskomunikasi yang harus dibangun itu ya. Karena kita ada perbedaan. Kemudian apa yang bagus? Bagi ibu-ibu, jaga egonya. Dengan cara apa? Mas, kalau sudah main HP-nya minta tolong ya LPG-nya digantiin. Deketin, dipegang, dibisikin telinganya. Fa insya Allah dengar. Dan cowok kalau dihargai model begitu, dia akan bangun. Kalau sudah mengerjakan apa yang diminta oleh ibu-ibu, 1, dipuji dan ucapkan terima kasih. Hebat ini. Pak, terima kasih ya, mama tadi sudah nyoba gantiin LPG. Sulit. Papa dengan mudahnya begitu, papa hebat. Hebat sekali itu kalau ada wanita begitu.
Lah ini bapak-bapak ketawa, ini menunjuknya istrinya nggak ada yang muji ini di rumah ini. Nah, setelah dipuji bilang apa? Pak, terima kasih ya sudah dibantu. Maka kalau ego seorang laki-laki ngomongnya udah sopan, kita dihargai, dipuji, kemudian mengucapkan terima kasih, hebat itu seorang wanita. Maka wanita semacam itu pastikan tidak ada laki-laki yang tidak sayang. Maksudnya suaminya ini ya. Nah, tapi yang kedua apa? Kalau dari sini apa? Perut. Maknanya apa? Perut inilah seorang wanita yang ideal versi laki-laki. Walaupun taruhlah laki-lakinya itu banyak duit gitu ya. Dia bisa itu order GoFood dan lain sebagainya, bisa. Dia bisa beli makanan di restoran, punya restoran dimanapun. Tapi seorang laki-laki tetap laki-laki ingin merasakan apa? Masakan produksi istrinya. Betul atau tidak? Betul. Nah ini kompak bapak-bapak ini. Nah kalau ada seorang wanita bagaimana memikirkan inovasi hari ini menu apa yang diberikan oleh istri kepada suaminya, ini yang terbaik, ini rasanya enak apa tidak, tatkala sudah diberikan, ayah kalau pulang kerja mau ngopi dulu atau mandi dulu, ini sudah saya siapkan. Maka kalau ada laki-laki, oh egonya sudah dijaga. Kemudian apa? Perutnya juga dipenuhi, maka tidak ada keinginan makan di luar. Kan ada itu bapak-bapak pengen ngopi saja di warung yang apa? Yang jandanya seger begitu. Ini ada pelajaran penting loh. Kenapa sih kok penting? Iya. Kalau janda itu kalau jual bukan janda. Kalau wanita yang jual kopi itu di luar, itu semua yang inginnya pelanggan disuguhkan. Satu, yang pertama dia berpenampilan rapi. Contoh begini, ya Mbak saya minta tolong kopinya tanpa gula. Diberikan tanpa gula dan memberinya dengan tersenyum. Itu menjaga ego secara tidak sadar jenengan semua ini sudah remarketingnya. Sehingga wah ini kalau kok ngopi di situ asyik gini. Penjualnya ramah. Kan begitu. Dikasih bintang 5 begitu ya. Nah kalau seorang istri mampu begitu, hebat ini. Maka yang pertama tadi memuji, egonya kita kasih asupan dengan cara memuji dan terima kasih, dan kita ngomongnya rendah. Yang kedua, perutnya kita masakkan yang bagus. Apa yang ketiga? Nih, satu jengkal lagi. Apa? Al-farju. Kemaluan. Kalau laki-laki egonya sudah kita jaga, perutnya sudah kita jaga, maka yang ketiga, kemaluannya kita jaga, aman. Lah ini kalau seandainya ibu-ibu, wah Rasulullah itu berkata semacam ini. Hai laki-laki, kalau kalian di luaran sana melihat wanita dalam keadaan cantik luar biasa, kemudian hati kamu ada rasa tertarik. Maknanya tertarik dengan lawan jenis ini sunatullah. Kalau kamu tertarik, hatimu ada begitu, maka kalian pulanglah. Sungguhnya yang di rumah kalian itu, yang ada di cewek yang Anda lihat itu di rumah kalian ada dan lebih lengkap, lebih cantik. Loh kan begitu ya? Dan halal lah, ini ditambahi lagi ya, paket komplit begitu ya. Tapi bayangkan kalau kita habis membaca itu hadis di kantor itu seandainya ada yang pakai begini, ada yang pakai segini. Habis itu apa? Dikatakan, saya harus pulang. Ternyata nyampe pulang ibu-ibunya apa? Sini pakai timun, sini jengkol, tangannya begini, ini belum dicabuti boleh keteknya. Kira-kira begini, ini hadis bener enggak ya? Kan yang di luar wangi, di sini enggak. Maka seandainya kita rubah wanita, bagaimana cara menjaga kemaluan wanitanya? Tampil yang rapi. Ibu-ibu kadang pengajian di antara kita, rapinya luar biasa. Tapi tatkala di dalam rumah, rapi apa enggak? Nah ini perlu kita kaji ulang. Nah, tapi ibu-ibu menurut bapak-bapak ini, kalau ibu-ibu touch-up atau apa ini, dandan ya, dandan atau make up, menurut bapak-bapak bagusan pas di rumah atau pas keluar? Rumah. Jadi ibu-ibu yang tampil cantik untuk keluar itu menurut bapak-bapak kurang pas. Ini saya bela ibu-ibu kali ini ya. Padahal ibu-ibu itu dandan keluar rumah yang make up bagus itu demi suaminya. Seandainya, setelah nikah sama Pak Nunung gitu ya. Mari rapi ambil Pak Nunung. Waduh, bojone gak kerumat. Wah, kan begitu. Itu yang jelek siapa?
suaminya. Tapi kalau Masya Allah, istrinya Pak Nunung pas keluar, habis nikah sama Pak Nunung, Masya Allah, makmur. Ininya berseri-seri mukanya. Lah, sekarang milih mana? Istri keluar rembes, atau keluar pakai tacap? Wah, kadang rembes, kadang enggak begitu. Enggak, maksudnya luar ya oke. Oh gitu. Ini ibu-ibu maunya suami-suami ya di luar dandan, di dalam juga dandan. Tapi sekarang itu ada yang viral ya di TikTok atau apa itu ya. Orang-orang cewek-cewek itu dandan pakai kebaya tapi mengangkat galon di rumah. Bapak belum pernah lihat? Wah, nggak pernah ngeliat konten yang bagus ini kayaknya. Nah, ini kan apa ya? Sindiran juga dari ibu-ibu. Kalau saya di rumah nggak pakai daster dandan terus ya ini, masa saya di rumah itu pakai resmi terus? Ya enggak. Intinya kita tampil rapi, tampil wangi.